Sepengetahuan saya tidak stop, sepengetahuan saya masih berjalan. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Jadi sekali lagi MBG-nya tidak berhenti. Selamat malam, program Makan Bergizi Gratis menghadapi persoalan besar setelah Kejaksaan Agung menemukan adanya korupsi penyelewengan anggaran dalam jumlah besar. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada pemborosan 1 triliun rupiah per bulan di Badan Gizi Nasional. Presiden sudah mengganti pimpinan BGN dan meminta adanya koreksi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Muncul desakan agar tata kelola termasuk alokasi anggaran MBG dipangkas, bahkan ada yang meminta untuk dihentikan. Anggaran MBG bocor, awas APBN tekor. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini, kita sudah kedatangan narasumber. Ada Media Wahyu Askar dari MBG Watch yang juga Direktur Kebijakan Publik Selios. Apa kabar Mas Media? Alhamdulillah. Ada juga Edi Suparno, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Apa kabar Mas Edi? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Andre Rosiade yang baru saja ditunjuk menjadi juru bicara Partai Demokrat. Partai Gerindra. Partai Gerindra, mohon maaf, salah. Supaya sengaja sekaligus diralat. Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Saya minta maaf salah menyebut karena warna biru. Ternyata biru tidak hanya punya Demokrat. Biru ini warnanya Pak Prabowo. Oke, sekarang punya Pak Prabowo. Bang Andre. Ya, siap. Sebetulnya MBG setelah banyak sekali huru-hara kemarin, terus-terusan diambil di rumahnya, dicopot. Bagi Partai Gerindra, itu kalau toh MBG harus dilanjutkan, apa syarat yang akan disampaikan ke publik supaya publik yakin bahwa oke, setelah ada pemborosan 1 triliun per bulan menurut Menko Pangan, ada uang 1 miliar katanya menurut kejaksaan ke mereka bertiga anggap tersangka. Apa sebetulnya yang akan disampaikan? Ya, tentu ya sekali lagi pemerintah termasuk Partai Gerindra tentu mendukung evaluasi ya. Jadi masukan, kritik dari masyarakat kepada program MBG ini tentu merupakan vitamin, Mas. Jadi pemerintah maupun kami di Gerindra sangat terbuka terhadap masukan maupun evaluasi agar ke depan program MBG yang baik ini tidak jadi bancakan dan lebih tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Termasuk kami mendukung sepenuhnya langkah dari aparat penegak hukum untuk melakukan bersih-bersih apapun proses pengadaannya yang memang bermasalah, proses, tangkap, dan hukum para pelaku. Bung Andre, saya menangkap bahwa banyak juga jadi pembicaraan ketika Pak Dadan CS itu ditangkap, ada kalimat, wah ini proyek bancakan, dan tadi Anda menyebutkan itu. Dari sisi Partai Gerindra memang iya ada istilah bancakan itu, karena tadi saya lihat muncul dari Anda. Ya jadi begini Mas, kami itu sudah mendengar masukan. Ya, banyak hal para pihak dan kita sudah menyampaikan dan ini berproses dan disitulah Pak Prabowo mendengarkan masukan, kan beliau berpidato mendapatkan masukan, ada beliau pidato itu di tempat Marsinah itu beliau pidato bahwa beliau menyatakan Kepala BPKP menyampaikan ke beliau ada orang dekat beliau yang melakukan perilaku korupsi. Pak Prabowo bilang apa? Proses gitu. Jadi sebenarnya Presiden sudah lama mendengar ini. Kan udah disampaikan sebenarnya itu di tempatnya Marsinah kalau nggak salah. Jadi sehingga diproseslah, dicopot, diproses secara hukum, lalu Presiden meminta kabinetnya untuk melakukan evaluasi total. Nah, evaluasi total nih dan perbaikan nih, improve ini sedang dilakukan. Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah terbuka nih atas masukan mass media, terbuka atas masukan teman-teman pers, terbuka dengan kritik mahasiswa dan seluruh stakeholder yang ada terbuka. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Yang pertama, kita melakukan moratorium. Ya, tidak ada penambahan dapur
baru. Meskipun banyak dapur yang sedang berproses, itu di stop semua. Yang kedua, ya, dalam masa libur sekolah ini seluruh dapur itu berhenti beroperasi. Stop dulu. Ya. Tidak ada lagi pengiriman untuk siswa, anak SD, TK sampai SMA nggak ada. Kalau dulu kan ada tuh dikirimin, sekarang nggak ada. Lalu 3B, ibu menyusui, ya ibu hamil, dan juga balita di stop. Semua di stop, tidak ada operasi. Termasuk insentif, ya. Kalau dulu kan meskipun stop operasi ada insentif 6 juta, itu juga diadakan. Jadi dan dalam masa libur ini dilakukanlah audit. Tingkatnya Partai Gerindra dan Presiden Prabowo merespon betul masukan. Dan dilakukan audit secara menyeluruh. Sehingga yang diduga oleh Bang Zul, ketua umumnya Mas Edi yang Menko Pangan, itu bisa diurai, ditemukan. Ya, jadi di stop, moratorium, operasi di stop satu libur, lalu diadakan audit besar-besaran supaya kita bisa membenahi dan membentuk tata kelola yang lebih transparan dan jangan MBG ini jadi bancakan. Itu komitmen pemerintah Presiden Prabowo. Komitmennya tolong dicatat. Saya ke media. MBG Watch dari awal kan banyak menyoal. Tadi disebut juga oleh Bang Andre bahwa mendengar termasuk dari MBG Watch. Cukup sampai dengan penangkapan, terus kemudian merombak pimpinan, dan kemudian tadi disampaikan ada moratorium, ada 5 poin sebagai reformasi total di BGN. Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. Apanya? They don't listen. Di mananya? Bagian mananya Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024 sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar, serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan kalau bicara soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah, ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang. Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat? Saya sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan, maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi meskipun ketika pengelola negara ada salah sanksi hitung, hukum yang sekarang sedang berproses. Mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini
politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang, evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan. Sebagai bentuk evaluasi Anda tidak melihat ada perbaikan? Tentu kita berharap ada evaluasi, tentu saja. Menko Pangan Zulhas mengatakan salah satu Ya. alasan mengganti pimpinan BGN adalah karena ditemukan pemborosan, ada tata kelola yang salah dan sebagainya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Menko Zulhas. Dan pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya. Kalau 6 juta satu hari, maka 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, tadi kan clear tuh ya, mengatasnamakan Presiden, menyampaikan bahwa alasannya jelas, copot, kemudian ada tata kelola yang salah. Tetapi saya ingin bertanya, 1 bulan cukup ya untuk kerusakan yang begitu parah gitu kan, banyak sekali, atau Mas Edi mau menjelaskan seperti apa? Saya ingin mengistilahkan MBG ini ibaratnya sebuah bis besar. Bis besar, oke. Penumpangnya banyak, berjalan sudah. Kadang-kadang jalannya ugal-ugalan sehingga ada yang muntah. Gitu. Ya. Yang jarak jauh, jarak dekat, bayarnya tetap sama 6 juta. Gitu. Nah, sehingga akhirnya perlu dilakukan evaluasi. Setelah begitu banyak masukan dari masyarakat. Masyarakat memberikan masukan, pemerintah mendengar, pemerintah merespons. Ya. Caranya gimana? Kita moratorium dulu. Kita hentikan dulu pembangunan SPPG. Bahkan saat ini sudah terlihat, tercatat ada 7.000 unauthorized SPPG yang menyebabkan kerugian disampaikan Pak Zulhas 1 triliun per bulan. Nah, di samping itu juga kemudian insentif, mau yang kemudian memberikan makan bergizi gratis untuk 2.000 anak, 1.500 anak, 500 anak tetap dibayar 6 juta per hari. Insentif itu harus evaluasi. Ya. Dihentikan, Mas. Ya, Sudah dihentikan. Dihentikan. nah, kemudian termasuk juga bagi yang sekarang ini misalnya 8 juta, ada 8 juta penerima yang salah. Jadi ibaratnya penumpang, ya ini dikurang-kurangin semuanya. Yang 8 juta dikurangin, turun gitu. Ya. Itu penghematannya sendiri 25 triliun. Ya. Nah, sehingga masa ini dilakukan, waktunya cukup untuk melakukan 2 hal. Di hulu kita lakukan penataan. Di hilir kita lakukan penguatan pengawasan. Ya. Nah, jadi agar program ini yang manfaatnya dirasakan, dan saya tadi bicara mengenai empirical evidence, di dapil saya ada 1.050.000 penerima MBG, ada 450 SPPG. Empirical evidence dari 22 SPPG yang saya datangi, semua yang membutuhkan. Bahkan sekolah yang sempat terkena kejadian keracunan, itu pun mereka tetap membutuhkan. Permasalahannya satu, kualitasnya perbaiki, jangan sampai terjadi lagi permasalahan seperti, jangan sampai ada terlambatan, jangan sampai keracunan dan lain-lain. Tetapi overall program ini dibutuhkan. Program ini merupakan salah satu program yang ditunggu oleh anak-anak di sekolah, tetapi memang kita akui perlu penyempurnaan. Jadi overhaul ini yang dilakukan, bus ini berhenti dulu, overhaul dulu, supaya apa? Nantinya bisa melaju lebih baik lagi. Penumpang diangkut betul-betul mereka-mereka yang memang layak. Persoalannya 1 bulan cukup. Ini kan Rasanya, atau mungkin Pak Zul cuma sekedar memberikan dulu sementara, tapi nanti perlu kajian mendalam. Bahkan nggak? saya Silakan. Mungkin saya tambah. Perbaikan dan evaluasi termasuk moratorium Ya. itu
itu akan dilakukan sampai akhir tahun. Jadi sampai akhir tahun 2026 ini tidak akan ada lagi Tambahan SPPG. SPPG. Yang ada adalah evaluasi besar-besaran. Oke, saya kembalikan ke Mas Edi. Mas Edi ingin melanjutkan apa? Ya, jadi menurut saya memang hari ini kita memang harus melakukan penataan, Ya. audit yang perlu diaudit, ya, yang sekarang ini merasa bahwa SPPG-nya itu tidak bekerja dengan baik, ugal-ugalan, terlambat pengiriman dan lain-lain, wajib untuk bisa kemudian dilakukan evaluasi terhadap SPPG tersebut. Nah, setelah itu pada saat dilaksanakan kembali harus diperketat aspek pengawasannya. Penjelasan itu kan sudah rinci. Apa yang dikhawatirkan oleh MBG Watch, Anda dan kawan-kawan sudah sangat dilakukan, direspon gitu. Tapi apa itu tidak cukup? Kenapa? Karena bagaimanapun ini janji kampanye presiden dan harus disampaikan. Anda melihat apa yang kurang dari yang sudah dikerjakan? Paling tidak direspon dalam 1-2 minggu ini. Sepengetahuan saya tidak stop, sepengetahuan saya masih berjalan. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu, ya. Nah, kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan. Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Masih di Saat Menjadi Forum, saya mau ke media. Tidak akan dihentikan. Jadi sudah dijelaskan oleh Bung Andre dan Mas Edi bahwa ada koreksi total sedang dilakukan, perintah langsung presiden. Tapi Anda melihat bahwa tidak cukup. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa MBG Watch, MBG adalah program yang harus dihentikan. Apa penjelasan Anda? Sekarang apa yang kami khawatirkan itu terbukti semua. Iya. Keracunan sudah terjadi, korupsi masif sudah terjadi. Bahkan ini jadi potensi salah satu skandal korupsi terbesar mungkin selama 10 tahun terakhir. Nah, kita ingin pemerintah berpikir, apakah ini dilanjutkan atau diberhentikan? Ini pertanyaan sederhana sekali. Jawabannya adalah dilanjutkan dengan catatan-catatan ada koreksi. Sekarang total. Masyarakat kan digiring pada evaluasi soal bagaimana. Bahwa dapur itu bermasalah, dapurnya banyak yang mengakali segala macam. Itu bicara soal how-nya. Tapi kita lupa bicara soal who-nya. Siapanya. Siapa penyelenggaranya, siapa pemilik dapur itu. Kalau soal siapanya tidak diselesaikan, bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa, ini tidak akan selesai. Tidak akan Anda selesai. ingin menyampaikan bahwa kalau mau dilanjutkan yang selama ini sudah terjadi harus dirombak total? Jelas harus dirombak total soal siapa pelaksananya. Makanya dari awal itu kami selalu sampaikan, serahkan saja pada sekolah. Sekolah, kirim uangnya pada sekolah, dikelola oleh sekolah. Tapi ini kan tidak dilakukan karena rantainya jadi pendek dan tidak bisa dikorupsi. Itu kenapa dari awal kami dorong sekolah, sekolah, dan sekolah. Tapi kan tidak didengar oleh pemerintah. Bahkan kalau bicara soal efektivitas, soal target tepat sasaran yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, itu sudah kami sampaikan sebelum MBG itu dilakukan. Ya. Saya menghitung detil angkanya berapa jumlah ibu hamil, jumlah balita, anak SD sampai SMA, itu totalnya 41 juta. Kalau hanya dihilangkan, kemudian dihilangkan SMA dan hanya anak SD saja, jumlahnya 26 juta. Kalau dilakukan oleh sekolah dengan asumsi 8.000 dan 2.000, kemudian marginnya itu hanya 10.000. Per tahun itu hanya 66 triliun. Kita nggak butuh 268 triliun anggaran besar-besaran yang dipangkas luar biasa ke daerah saat ini. Bahkan kalau boleh fair, 66 triliun itu bisa diambilkan dari pajak progresif, dari royalti Minerba yang kemudian tidak didorong pada pajak kelas menengah dan kelas bawah. Ada banyak cara mengelola kebijakan ini. Tapi sekarang ya seperti pepatahnya orang kampung, udah Andre ya,
menang sorak kampung tergadai. Kita sorakkan saja bahwa kita memberikan masyarakat makan rakyat, tapi sekarang fiskal kita defisit, APBN kita pontang-panting. Kemudian sekarang the damage has been done. Sudah ada pegawai SPPG yang direkrut, sudah ada yang berkontrak dengan pemerintah, dapur-dapur itu. Sudah ada yang mengajukan. Masalahnya SPPG. sudah terlalu semrawut. Who create persoalan ini? Government, pemerintah. Itu kenapa MBG Watch sebetulnya kami masyarakat sipil saja, kami Jadi? noise saja. Kami berharap sekali, udah Andre, Mas Edi yang kemudian memperjuangkan di DPR, bertarung dengan eksekutif. Sepanjang yang saya tahu, di kampus belajar bahwa legislatif itu menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan, ya. Fungsi pengawasan. Oke, saya ke Bung Andre. Bung Andre, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa ini harus jalan, ya wajar lah dari perspektif partai politik, ini janji kampanye, boleh gitu. Tetapi juga ada catatan besar. Ini sudah kerusakannya udah begitu parah. Nah, satu sisi situasi ekonomi juga mengatakan bahwa ini situasinya salah satunya adalah butuh kredibilitas fiskal. Salah satunya adalah soal politik anggaran, pengalokasian anggaran. Nah, kalau ini tetap harus berjalan, kira-kira apa ya yang bisa ketemu jalan tengahnya supaya dari sisi partai politik ini bisa terus jalan, masyarakat juga tadi disampaikan Bung Andre ingin, tapi apa supaya tidak ada lagi kecurigaan, ada lagi trauma. Baik, saya jawab ya satu persatu. Saya mau masuk sebentar sebelum masuk fiskal dan yang lain, saya jawab dulu sedikit. Jadi tadi ada berapa item yang kita lakukan. Ya. Ditambah juga ada berapa langkah lagi bahwa ke depan bahwa sekolah-sekolah elit dan siswa kaya itu ditiadakan untuk mendapatkan MBG. Penerimanya. Penerimanya dikurangi. Ya, lalu selanjutnya refocusing anggaran ini ya kita tidak akan paksakan MBG tidak dipaksakan untuk sampai hampir 90 juta di akhir 2026. Tapi akan lebih fokus mengejar 3B untuk mengurangi stunting dan juga daerah 3T. Daerah 3T tidak harus dengan APBN. Kita bisa bekerja sama dengan BUMN swasta yang ingin menyumbang juga, kita juga bisa bekerjasama dengan kantin-kantin sekolah itu karena penerima manfaatnya hanya sedikit kan. Lalu juga untuk memastikan ekonomi di bawah itu tumbuh Mas. Karena rencana besar Pak Prabowo itu dari awal bahwa MBG ini Rp15.000 itu ya harusnya kan hanya 2.000 itu dipakai oleh investor, Rp3.000 itu dipakai untuk membayar gaji 50 orang, 10.000 yang disebutkan Mas media tadi itu adalah menu yang dinikmati oleh tukang sayur, ya petani. Termasuk masukannya dari MBG Watch bahwa diserahkan kepada sekolah itu juga itu 10.000. Timbangan nggak? Jadi intinya apa? 85% uang MBG ini langsung ke masyarakat, ke rakyat, ya bukan oligarki. Nah untuk mengontrol itu sekarang Mbak Nani sudah mewajibkan bahwa setiap SPBG ini nanti pasca nih habis liburan sekolah nih, setiap SPBG itu minimal punya vendor minimal UMKM itu 15 supaya tidak ada monopoli supplier dan juga uang itu berputar. Nah saya ini ya saya sudah berkeliling ke berbagai dapur ya, daerah pemilihan saya ini Sumatera Barat kampungnya media. Daerah pemilihan itu Mas Anies Baswedan yang menang. Ya, seharusnya itu daerah basis oposisi. Harusnya itu daerah menolak MBG. Basis oposisi. Iya dong, karena yang menang Mas Anies. Tapi faktanya saya berkeliling berbagai sekolah, saya sudah bertemu dengan ribuan siswa dan ribuan orang tua. Alhamdulillah mereka mendukung dan ingin MBG ini terus dilaksanakan. Artinya apa? Grassroots, masyarakat itu di Sumbar memang menginginkan. Jadi ya yang menolak itu ya tentu orang kaya. Pertama ya, orang kaya yang memang tidak pernah dan di dapil merasakan Anda Sumatera Barat iya, itu masih sangat diinginkan oleh masyarakat. diinginkan. Ya, Maka pernah saya berdebat, saya diundang oleh BEM Unan untuk diskusi di sekretariatnya. Saya datangi. Presiden BEM Unan ada rekamannya itu di Instagram saya. Presiden BEM Unan bilang, ini sekolah ini menolak. Saya bilang sama Presiden BEM Unan itu, coba tunjuk sekolahnya mana, ayo kita datang ke sekolahnya.
Kita cek bener nggak sekolahnya menolak, siswanya menolak, orang tua gelagapan. Saya mau Jadi menurut saya, sebentar, saya harus jawab detail. Oke. Ya, kasih kesempatan. Ya, menurut saya kita harus fair bahwa memang masyarakat menginginkan. Lalu bicara fiskal, saya ingin sampaikan pengelolaan fiskal kita sangat baik. Ya, antara realita dan persepsi itu berbeda. Persepsi di luar seakan-akan ekonomi ini kita lagi sulit. Pengelolaan fiskal lagi bermasalah, itu persepsi yang dibangun. Oh, oke. Ya, faktanya ya fiskal kita Tapi ada dalam pengelolaan yang baik. Ada survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis itu mengatakan bahwa 50% masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini jauh dari kata baik. Nah, ini cerita kan fiskal tadi. Ya, artinya Saya ingin situasi sampaikan ekonomi, bahwa ini persepsi, karena ini kan narasi yang dibangun. Memang akhirnya apa? Masyarakat mulai terpengaruh dengan narasi-narasi yang dibangun, ya, persepsi yang dibangun untuk memberikan komentar negatif pemerintah. Faktanya yang ada, pengelolaan fiskal kita sangat baik. Ya, ini dibuktikan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap DHE dan DSI hasil ini itu berujung apa? Nilai tukar rupiah kita kembali sedang IHSG kita menunjukkan karena akan kembali dolar-dolar yang selama ini oligarki ya, sebentar, itu wajib rakyat tahu. Oligarki itu menjual sumber daya alam Indonesia, mereka jual ke luar negeri, mereka taruh uangnya di luar negeri. Hanya Presiden Prabowo yang baru berani untuk itu. Saya berharap kayak Selios ini juga menyuarakan itu. Gitu. Mas Edi, sebagai partai koalisi tentu tidak hanya sekedar mengatakan oke, ini baik, tapi punya kepentingan, punya pertanggungjawaban. Ada nggak kepikiran bahwa oh ya benar juga, ini alokasi anggaran ini mungkin bisa juga disalurkan ke yang lain, atau kalaupun harus berjalan tidak sebanyak ini, tidak sebesar ini anggarannya? Mas, kita sebagai anggota partai koalisi, PAN itu 3 kali mendukung Pak Prabowo maju Pilpres. 2 kali belum berhasil, yang ketiga kali berhasil. Kita itu boleh dibilang sekarang sebagai sekutu sejati dengan Gerindra. Paling loyal lah. Paling loyal, ya. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab yang paling besar bersama-sama Gerindra untuk mensukseskan ini. Saya wakil ketua TKN, ikut merancang kebijakan energi, transisi energi. Sekjen PAN yang tanda tangan ke KPU waktu itu. Nah, dan kami juga ikut merancang program MBG ini. Jadi kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Ini adalah program yang harus berhasil. Oleh karena itu tadi saya mengistilahkan bis itu sekarang tadinya supirnya agak ugal-ugalan. Oh, ugal-ugalan. Ya, sehingga akhirnya diganti supirnya. Nah, termasuk anggota kru lain diganti. Nah, sekarang dengan adanya penumpangnya juga macam-macam. Tadi kata media kalau bisa ya penumpangnya tadinya 8 juta dikurangi. Nah, terus kemudian yang SMA dikurangi gitu. Nah, sehingga akhirnya yang sekarang ini dilakukan adalah right sizing, right targeting dari penerima MBG ini. Nah, sehingga akhirnya betul-betul yang akan menerima itu adalah mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan, berhak, dan memang paling dipentingkan untuk program MBG ini. Ini yang sekarang kita upayakan. Nah, butuh waktu memang, tetapi saya rasa kita sudah menuju ke dalam arah yang benar. Jadi kita sudah berada di dalam koridor benar untuk bisa mensukseskan MBG ini. Saya yakin ke depannya pasti akan ada tantangan, pasti butuhkan penyempurnaan. Tetapi inilah, jadi sekarang kita kerjasama dengan teman-teman dari CSO, teman-teman dari media, dari analis, dari akademisi, untuk bisa saling mengingatkan dan saling memberitahu jika ada kekurangan-kekurangan. Tapi bukannya sebaiknya, ini kan kompleksitasnya luar biasa ya, tujuannya baik, terus kemudian udah jadi atensi publik dan sebagainya. Apa nggak lebih baik moratorium itu keseluruhan dulu, ditahan dulu semuanya untuk mendapatkan hasil dan pengecekan yang lebih baik? Kenapa harus cuma 1 bulan? Ada hak-hak anak-anak. Ditahan dulu jawabannya, kita akan sambung usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum. Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Jadi
per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Masih di Satu Meja di Forum, Mas Edi, saya melanjutkan tadi. Kompleksitasnya luar biasa. Persoalannya nggak mungkin selesai dalam hitungan hari, bulan. PAN tidak melihat, kalau dari pernyataan setahu kami, proses rapatnya ini juga ada di Kemenko-nya Pak Zul, ketum Anda. Ya. Sehingga berani mengatakan bahwa ada pemborosan 1 triliun dan ini perintah presiden untuk diubah. Tapi proses perbaikannya rasanya terlalu singkat kalau hanya 1 bulan. Saya kira banyak yang bisa kita capai dalam 1 bulan. Ya. Pak Zul itu adalah ketua Satgas Percepatan MBG, program MBG, dan banyak yang sudah bisa dicapai. Termasuk hari ini beliau mengatakan bahwa ternyata ada 1 triliun pemborosan, 7.000 unauthorized SPPG gitu ya. Itu kan merupakan temuan-temuan yang bisa didapatkan segera. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah betul-betul untuk bisa melihat di mana pengawasan itu harus diperketat. Dan memang pengawasan diperketat. Ya, kita tata programnya, kita awasi pelaksanaannya. Tetapi yang penting tadi saya sampaikan, right sizing, right targeting, agar kita betul-betul bisa melihat bahwa kebutuhan sesungguhnya adalah sekian besar. Mas Edi, catatan dari banyak kalangan setelah kejadian ini dan dari awal termasuk juga MBG Watch adalah ini program besar dengan alokasi anggaran yang besar, tetapi instrumen pengawasannya baru kelihatan sekarang. Kok sepertinya gampang sekali bikin tender pengadaan motor, terus kemudian ada 1 miliar masuk dari awal. Kenapa partai koalisi? Karena tadi bicara bertanggung jawab, sudah dengar, tapi juga cari timing yang tepat, atau seperti apa sebetulnya? Ya tentu kan kita secara logis kita menyampaikan pandangan-pandangan, tetapi kan pada akhirnya karena kita ini adalah ranahnya pemerintah untuk Eksekutif. memutuskan, akhirnya kan diputuskan juga bahwa kemudian terjadi evaluasi besar-besaran, terjadi perombakan besar-besaran untuk melakukan perbaikan. Tetapi jangan lupa, ini adalah haknya anak-anak, ibu-ibu yang akan menerima MBG ini, dan jangan sampai dihentikan. Saya kasih contoh satu. Suatu ketika saya pernah beracara di dapil saya, dihadiri oleh ibu-ibu dalam jumlah yang besar sekali. Dapil Mas Edi di Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Berbeda dengan Bung Andre di luar Jawa. Ya, di Kabupaten Cianjur. Mendadak di tengah-tengah acara, separuh dari ibu-ibu itu hilang. Saya tanya kemana? Mereka itu kembali ke posyandu untuk menunggu datangnya makanan. Dan ketika saya lihat satu persatu, ternyata makanan itu bermutu, berkualitas. Itu masuk program MBG maksudnya? MBG. Oke, di posyandu. MBG yang dibagikan ke posyandu. Ke ibu-ibu. Oh, ibu-ibu waktu itu masih berlaku ya. Menyusui, ibu-ibu lansia dan balita gitu ya. Jadi mereka berhak dan mereka senang. Antusias menerimanya. Jadi saya pikir ini program ini memang sudah pada dasarnya konseptualnya baik, tetapi pelaksananya itu mekanisme pengawasan harus diperketat. Konseptualnya baik, pelaksananya harus diawasi dengan ketat. Saya boleh respon ya. Pertama boleh dong, harus direspon. Soal stunting. Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan, 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat, stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat, stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. Pelaksanaannya nggak tepat karena mungkin lebih banyak titik karena stunting lebih banyak di kota. Stunting itu ada di daerah 3T. Nah sekarang solusinya kemudian dibangun SPPG 3T misalkan ya. Tadi Mas Edi membayangkan dengan bis sekolah ya. Jangan-jangan di daerah 3T itu nggak butuh bis sekolah. Di Kalimantan itu butuh listrik, jalan yang baik, pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Artinya ada variasi yang luar biasa dari kebutuhan anak-anak di seluruh Indonesia.
Itu kenapa saya hanya ingin bilang, saya mau respon juga soal anggapan bahwa masyarakat mendukung MBG. Saya mungkin kalau boleh undang mungkin Mas Edi dan udah Andre untuk datang ke kampus-kampus, cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya. Karena kalau seandainya masyarakat ditanya, dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Pasti itu. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih. Itulah yang kami lakukan di kampus. Apakah mereka butuh cash, apakah butuh pendidikan gratis, kesehatan yang layak, dan beasiswa. Dan ternyata MBG itu ada di urutan keempat. Jadi saya hanya ingin bilang, kalau bicara soal keinginan masyarakat, harus berbasis dengan bukti yang empiris juga. Saya memahami ini nggak mudah. Program sebesar ini kemudian dikelola dengan cara yang seperti ini. Tapi menurut saya, kita ada jendela yang sangat sempit dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan, dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 28, 29 kita akan berbicara masalah yang sama. Dan satu lagi Mas, saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir 100-an negara seluruh dunia. Dan hanya di Indonesia yang setengah jumlah bantuan sosialnya itu dinikmati oleh penyelenggaranya. Kalau bicara soal hak anak-anak itu bukan 8.000 sebetulnya, 15.000 anggarannya. Dan 7.000-nya habis untuk penyelenggaraan. Dan hanya di Indonesia penyelenggaraan memakan setengah dari bantuan sosial untuk hak masyarakat. Membahasakan ini ke masyarakat nggak mudah. Ini bahasa teknokratik yang juga harus dihitung dengan bahasa teknokratik. Ini bukan keputusan politik. Kalau seandainya politik dikombinasikan dengan teknokratik itu hasilnya akan baik. Tapi yang terjadi sekarang, politik menjadi nomor satu dan satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan MBG ini. Bung Andre, apa betul politik satu-satunya pertimbangan dalam MBG? Tentu tidak kan. Ini lebih kepada perjuangan seorang Presiden Prabowo yang tidak lagi ada orang-orang miskin dan sebagainya. Saya harus menjawab secara fair, menyeluruh. Ya. Tadi dibilang efisiensi dilakukan oleh pemerintah dengan menyisir anggaran itu semua dipakai untuk MBG. Itu tidak benar. Ya, pemerintah Presiden Prabowo sejak mendapatkan mandat dari rakyat dan dilantik, beliau memang melakukan penyisiran anggaran untuk melakukan efisiensi. Dan diambil dari pendidikan. Bukan dari pemerintah. Iya, dari Contoh pendidikan. saja. Di Undang-Undang APBN Gantian 2026 maksud saya diambil dari gantian. pendidikan. Ya, Mas Tadi silakan dulu Mas. Jadi saya tadi bicara, saya nggak stop. Jadi kita melakukan penyisiran. Banyak anggaran yang tidak bermanfaat kita hentikan. Dan uang itu bukan hanya untuk MBG. Contoh saya kasih tahu. Bagaimana Presiden ya memberikan uang, Menteri Pertanian minta, Pak kita harus bantu petani supaya pupuknya murah dan pupuknya bisa dinikmati oleh petani. Itu diberikan berapa puluh triliun untuk diberikan untuk pupuk sehingga petani sekarang gampang mendapatkan pupuk dan jauh lebih murah. Lalu petani bilang, Pak bagaimana kita misalnya harga gabah selama ini sangat rendah. Petani selalu hidup dalam kemiskinan. Ya. Presiden baru era Presiden Prabowo bilang kita beli di 6.500 itu pakai anggaran. Belum lagi irigasi, itu disiapkan juga 12 triliun. Ya, lalu perbaikan sekolah. Saya bilang sekolah nggak diperbaiki, ada 14 triliun. Lalu puskesmas di berbagai desa kampung-kampung diperbaiki. Bahkan rumah sakit ya tipe C di berbagai 3T dibangun oleh pemerintah. Listrik desa ya itu juga dilaksanakan. Jadi jangan membangun narasi seakan-akan pemerintah itu hanya ngurus MBG. Semua, bahkan kampungnya beliau nih satu kampung masih di Sumatera Barat. Ya, siapa bilang efisiensi itu mengurai anggaran transfer ke daerah? Iya, uang DAK-nya iya kurang. DAK-nya betul kan? DAK itu dirubah dari jadi impres jalan daerah, impres infrastruktur daerah. Sumatera Barat itu menikmati banyak ya untuk
Dana rehab rekon saja. Soal pengelolaan Dana rehab rekon pendidikan. saja untuk Sumatera Barat itu 18,9 triliun untuk merehab rekon Sumatera Barat. Belum lagi perbaikan jalan, jembatan, stadion Sumatera Barat yang rusak itu bertahun-tahun kita perbaiki. Sekarang tol juga akan dibangun, rel kereta api. Jadi jangan bilang semua dihemat lalu pembangunan daerah nggak ada. Saya kasih contoh di Kampung Mas Media aja Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Itu luar biasa. Triliunan rupiah masuk untuk mengguyur Sumatera Barat. Jadi jangan kita bangun narasi efisiensi ini membuat pemerintah tidak ada kerjaan seakan-akan kerja pemerintah MBG. Termasuk kita membangun daerah gitu loh. Pertanyaannya adalah yang Jadi bukan oleh hanya MBG. Bung Andre, iya betul, tidak hanya MBG, tapi fokus di MBG sebagai tema hari ini adalah gimana caranya supaya publik itu tidak selalu punya persepsi bahwa oh ini bancakan nih partai politik, ini bancakan partai politik. Saya kira ini tantangannya, karena di berbagai demo juga salah satu yang disuarakan itu. Betul. Bung Media dan kawan-kawan. Saya sepakat itu. Nah, Bung Media dan Jangan kawan-kawan jadi bancakan. Itu juga sama menyuarakan itu supaya Tapi gimana masyarakat nggak curiga karena siapa yang punya yayasan? TNI. Siapa yang punya yayasan? Polisi. Ada 1000-an dapur polisi. TNI 400-an dari target 2000. Siapa yang punya Partai yayasan? Gerindra juga punya. Tentu partai, saja. Semua partai punya Tentu kan? saja. Edi Suparno nggak punya. Oh, oke. Saya bisa pastikan itu. Oke. Jadi Untuk ngecek. sekarang Saya Gini, juga nggak punya. saya Bisa akan dicek sambung setelah jeda. yayasan-yayasannya namanya Kita akan siapa. cek lagi siapa saja yang punya dan sebaiknya siapa yang mengelola ini. Satu meja akan kembali setelah yang satu ini. Di bagian akhir saya akan minta Bung Andre untuk menyampaikan kalau memang ini harus dijalankan. Apa yang bisa meyakinkan publik bahwa kebocoran itu, pemborosan itu, penyelewengan, ugal-ugalan anggaran, bancakan itu tidak terjadi lagi. Ya tadi kan Singkat saya sudah saja. jelaskan secara detail apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai kita melakukan moratorium. Tidak ada SPPG baru yang disetujui. Yang kedua kita melakukan besok ini stop semua liburan sekolah, dapur semua off, tidak ada yang bekerja, lalu insentifnya juga sudah tidak ada. Kalau dulu kan meskipun stop tetap dapat insentif. 6 juta Ini per sudah hari. tidak ada dan kita lakukan audit ya besar-besaran untuk mengatur bagaimana tata kelola ke depan. Partai Gerindra akan mengawasi ketat soal Tentu ini. kita akan awasi. Seperti apa Karena bentuknya? keberhasilan pemerintah Pak Prabowo adalah keberhasilan Partai Gerindra. Tentu kami akan sebagai garda terdepan untuk memastikan terjadi perbaikan, tata kelolanya transparan dan tidak boleh ada jadi bancakan. Karena ini tujuan kebijakan ini tujuan yang mulia. Karena gini, tujuan MBG itu apalah? Dalam tujuannya intinya apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya. Salah satunya ya untuk menyiapkan perbaikan gizi dan juga tentu pendidikan. Dan semuanya kita urus. Jadi sekali lagi pemerintah tidak hanya mengurus MBG. Apa keluhan dari UDA Media ini semua kita lakukan. Pembangunan sekolah, ya, komitmen ya, untuk tidak puskesmas, lagi ada kebocoran. ya, rumah sakit, listrik masuk desa, jalan, jembatan kita kerjakan. Bahkan saya kasih 30 detik. Saya menyaksikan langsung Mas Media, ya. Presiden tanggal 20 Desember meresmikan jembatan Beli di Kayu Tanam yang hancur karena bencana alam. Jadi presiden tuh nih dekat kameramen ini lagi berjalan di depan, tiba-tiba di atas jembatan, saya di belakang sama Sudah 20 detik Bang. Ya, tiba-tiba ada anak SD 20 orang teriak, Pak, kami daerah sini belum dapat MBG, Pak. Jadi menunjukkan apa? Bahwa ketulusan masyarakat melihat bahwa program ini dibutuhkan. Saya mau ke Mas Edi. Mas Edi dari PAN, apa yang kira akan dilakukan? Karena ini bicara lagi tanggung jawab suksesnya Pak Prabowo, sukses juga PAN. Saya kira di antara hal yang penting dilakukan selama masa moratorium ini untuk penyempurnaan program MBG, saya setuju dibuat sistem hybrid. Bisa dilakukan oleh sekolah, bisa langsung oleh SPPG. Kalau transfer langsung, saya khawatir nanti akan ada masyarakat yang terlewat. Kedua, mungkin juga kalau transfer langsung itu nanti kalah kepentingan dengan kebutuhan rumah tangga yang lain gitu. Ataupun tidak kemudian membuat ekonomi daerah itu bergerak gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, memang kita harus memastikan bahwa rantai pasok ekonomi daerah itu bisa bergerak. Saat ini masih belum.
ya masih belum terlihat. Ini harus dipastikan dengan adanya misalkan saja satu SPPG harus punya 15 UMKM yang mendukung, itu nanti secara otomatis akan bergerak. Kemudian juga pengawasan berjenjang. Seperti apa pengawasannya? Sampai dengan ke sekolah pengawasan. Jadi masing-masing bisa mengawasi. Kalau perlu, kepala sekolah diberikan wewenang untuk bisa melakukan evaluasi terhadap SPPG. Gitu. Agar nanti SPPG penindakannya, evaluasinya, baik buruknya itu kepala sekolah bisa memberikan masukannya. Jadi saya kira itu termasuk juga mungkin ada ketika kita kemudian ingin melakukan penambahannya harus terukur, acuannya harus jelas gitu, kebutuhannya, daerahnya dan lain-lain. Tetapi menurut saya sebagai program ini dilaksanakan dengan tekad yang mulia dan diterima dengan baik, sehingga merupakan kewajiban kita untuk melakukan pengawasan dan mengawal secara baik agar ini bisa berhasil dengan lebih sempurna lagi. Oke, MBG Watch dari dua Bapak ini mengatakan bahwa terus jalan, MBG Watch apa yang akan dilakukan nanti? Sebetulnya kami bingung karena mau lapor ke DPR, DPR punya dapur, lapor ke polisi dan TNI punya dapur. Jadi lapor ke siapa nih? Bahkan kita sampai kepikiran jalur bahkan kita kepikiran sampai ke jalur akhirat, kita lapor kemudian ke MUI. Tapi ternyata pimpinan MUI juga rangkap jabatan komisaris dan punya konflik kepentingan. Jadi, ada banyak sekali konflik kepentingan. Bagaimana mungkin wasit ikut bermain? Jadi kami seperti berhadapan dengan tembok yang sama. Tapi Anda harus terus menyuarakan lah, karena apa yang Anda lakukan. Sebetulnya saya berharap sekarang, saya ingin mengirimkan pesan ini kepada Pak Prabowo sebetulnya. Ini disampaikan nanti. Saya nggak tahu apakah akan sampai atau tidak. Tapi kalau bisa Pak Prabowo nonton, Pak, dengan segala kerendahan hati, hentikan dulu MBG ini. Hentikan dulu atau hentikan seterusnya? Tergantung dari siapa yang akan melakukan. Kalau seandainya yang melakukan tetap ormas-ormas, parpol, yayasan yang punya konflik kepentingan, kita nggak akan kemana-mana. Maka prasyarat yang kami sampaikan selalu adalah, pertama, desentralisasi tata kelolanya, berikan pada sekolah. Bahkan cash itu jauh lebih baik dalam konteks tidak akan dijadikan bancakan sama sekali karena tidak ada rentenya. Kemudian juga yang paling penting saya kira, kita bicara audit. Tapi kita lupa ya bahwa sebetulnya yang harus diaudit lebih awal adalah pembuat kebijakan tertingginya. Itu kenapa kalau seandainya Pak Prabowo mendengar hari ini, saya selalu memahami bahwa pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang punya salah, tapi pemimpin yang mengakui kesalahan dan akui kesalahan ini, hentikan kebijakan ini sampai kemudian kita bisa berbicara lagi lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Jangan lagi bebani masyarakat dengan kebijakan yang sangat tidak efisien. Terima kasih Bung Media, terima kasih Mas Edi Suparno, terima kasih Uda Andre.